Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sampai pembahasan maf'ul min ajli, yaitu keterangan yang wajib mansub. Ya, salah satu keterangan wajib mansub. Pada pelajaran sebelumnya kita telah pelajari ada beberapa keterangan wajib mansub. Yang pertama apa? Masdar, kemudian zorof zaman, zorof makan, kemudian apa lagi? Hal, tamyiz, apa lagi? Itu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah. Sebetulnya ada lagi nanti yang termasuk ke mansubat, yaitu kelompok kata yang mansub, tapi lebih cocok dikatakan sebagai variasi kalimat ketimbang keterangan. Nanti ada istilah munada ya. Munada artinya apa? Kata panggil ya. Nanti ada tentang kata panggil. Misalkan ya Zaidu, ya Rasulullah, ya ibadallahi, itu pun mansub. Kemudian ada lagi istisna, pengecualian. Itu juga masuk. Tapi kenapa di buku Anda nggak dikelompokin di keterangan tambahan dalam kalimat? Karena memang istisna, pengecualian dan kata panggil itu tidak cocok kalau kita katakan itu adalah keterangan, tapi ini adalah variasi kalimat. Bagaimana kalimat nanti ada kalimat positif, negatif, aktif, ya kan, pasif. Jadi itu ada masukkan dalam pembahasan variasi kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kita untuk keterangan dalam kalimat hanya mempelajari masdar, zorof zaman, zorof makan, kemudian hal, tamyiz, maf'ul min ajli, dan terakhir nanti maf'ul ma'ah. Sekarang kita bahas maf'ul min ajli, al-maf'ulu min ajli. Maf'ul min ajli ini sesuai namanya, artinya adalah ajli. Ajli itu artinya apa? Min ajli dalik, dengan tujuan itu. Jadi ajli itu artinya adalah tujuan. Jadi maf'ul min ajli ini adalah keterangan tujuan. Jadi keterangan yang menjelaskan kenapa ya seseorang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dan maf'ul min ajli ini syaratnya adalah harus dalam tasrif masdar. Jadi kalau kita ingin membuat maf'ul min ajli harus dalam tasrif masdar, tidak boleh tasrif yang lain. Tidak boleh simpan isim maf'ul atau isim yang lain, hanya boleh masdar. Ya contohnya misalkan apa? Qoma Zaidun ya. Qoma Zaidun ijlalan li amri. Ya. Apa artinya? Qoma Zaidun ijlalan li amri. Saya berdiri untuk menghormati Muhammad. Iya. Qoma Zaidun ijlalan li amri. Zaid telah berdiri dengan tujuan menghormati si Amr. Ya. Contohnya apa lagi? Zurtuka ibtida'a ma'rufika. Zurtuka ibtigha'a ma'rufika. Zurtuka artinya apa? Aku mengunjungimu. Aku mengunjungimu ibtigha'a, mengharapkan ma'rufika, kebaikanmu, kedermawanan. Mungkin dia datang meminjam duit maksudnya. Zurtuka ibtigha'a ma'rufika. Ibtigha ini maksudnya dari ibtagha ya, ibtagha ya tadi. Dan memang kita ini termasuk kata yang jarang ditemukan dalam kalimat sehari-hari. Makanya di pembahasan hukum biasanya di ujung-ujung ya. Maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah pembahasannya pasti biasanya di ujung-ujung, karena memang ini termasuk pola kalimat yang jarang kita temukan ya dalam kalimat sehari-hari. Tapi di Quran lumayan banyak. Ya, di Quran lumayan banyak. Contohnya di hadis ya ada juga, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis yang terkenal. Biasa kalau bulan puasa sering diulang-ulang ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban.
Siapa yang berpuasa mengharap imanan karena iman ya, mengharapkan iman, wahtisaban, dan mengharapkan mendapatkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Secara sepintas dia mirip hal ya. Iya enggak? Dalam keadaan iman dan ihtisaban. Ya. Terkadang kalau kita membahas nahwu, ada satu saat di mana apa istilahnya? Udah nggak penting lagi kita bilang itu hal atau maf'ul min ajli. Itu sama-sama masuk. Yang penting maksudnya dapat dipahami ya. Jadi memang ada yang bilang iman dan sisi sebagai hal, ada juga yang bilang iman dan sisi sebagai maf'ul min ajli ya. Seperti itu. Kemudian di Quran juga kita bisa menemukan contohnya apa di situ? Al-Ahqaf ayat 14 ya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun ya. Ulaika ashabul jannah, apa artinya? Mereka itu adalah para penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina kira-kira apa? Hal ya. Ya, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan ya dari apa yang mereka kerjakan. Ya, jaza itu masdar dari jaza yujzi ya, jazaan ya. Bukan jazaan, ini disebut dengan maf'ul min ajli. Jadi memang kalau maf'ul min ajli di Quran biasanya artinya sebagai ya. Contohnya lagi di surat Al-Qamar ayat 27 ya. Inna mursilun naqati fitnatal lahum ya. Sesungguhnya kamilah ya yang mengutus an-naqah. Naqah apa? Unta betina ya. Fitnatal lahum, sebagai ujian bagi mereka. Maka fitnatan ini merupakan maf'ul min ajli ya. Karena tujuan dari diutusnya unta itu adalah sebagai ujian ya. Ini contohnya lagi. Ini ada di surat Ar-Ra'd ayat 22 ya. Walladzina sabaru ya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim ya, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati ulaika lahum uqbad dar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, menjadi contoh yang ini ya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar dengan tujuan ya, mengharapkan wajah Tuhan mereka. Maka ibtigha'a menjadi maf'ul min ajli ya. Kemudian di Al-A'raf ayat 145, di situ kita bicara contoh wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila ya li kulli syai'. Yang menjadi contoh yang mana? Mau'idho, sebagai pelajaran ya, mau'idho wa tafsiran, dan penjelasan ya. Jadi bentuknya harus selalu dalam masdar ya. Kita semuanya adalah masdar. Baik, di maf'ul min ajli ada pertanyaan? Jadi kalau di Quran biasanya artinya itu sebagai ujian, sebagai cobaan ya, atau dengan tujuan. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut ke maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini artinya apa? Keterangan penyertaan ya. Maf'ul ma'ah. Dan dia agak mirip dengan huruf ataf ya. Al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Contohnya misalkan Ja'a Zaidun wa Hamidun. Ini apa? Zaid telah datang. Zaid dan Hamid telah datang. Ini apa? Atau matuf ya. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il,
Waw huruf ataf, Hamidun matuf ke Zaidun. Nah, maf'ul ma'a mirip dengan Hamid. Dengan Hamid. Dengan ataf matuf ya. Bedanya kalau maf'ul ma'a wajib mansub. Jadi kalau kita mau membuatnya sebagai maf'ul ma'a, ja'a Zaidun wa Hamidan. Ja'a Zaidun wa Hamidan. Apa artinya? Zaid telah datang bersama Hamid. Zaid telah datang bersama Hamid. Jadi waw di sini bukan waw atof, tapi waw apa? Ma'iyah. Ya wawul ma'iyah, istilahnya wawul Ma'iyah. ma'iyah. Apa arti ma'iyah? Bersama. Kebersamaan ya. Wawul ma'iyah. Waw yang maknanya adalah kebersamaan. Nah, secara makna apa beda ja'a Zaidun wa Hamidun dengan ja'a Zaidun wa Hamidan? Kalau ja'a Zaidun wa Hamidun tidak dipastikan kebersamaannya. Bisa jadi Zaid dulu yang datang baru si Hamid, karena atop matuf itu ada kalanya dia menjelaskan urutan. Setelah Zaid baru Hamid. Atau bisa jadi dia datangnya bareng-bareng, tapi dia dijelaskan secara khusus. Beda dengan waw ma'iyah. Kalau kita katakan ja'a Zaidun wa Hamidan, nah itu udah berarti keterangan bahwa Zaid dan Hamid ini datangnya berbarengan. Seperti itu. Nah, ini tujuan dari maf'ul ma'a ya. Misalkan ja'al amiru wal jaisha ya di buku, ja'al amiru wal jaisha. Seorang pemimpin telah datang bersama tentaranya. Kalau kita katakan ja'al amiru wal jaishu, kita hanya ingin memberikan kabar bahwa pemimpin dan tentara telah datang, tapi kita tidak jelaskan apakah pemimpinnya jalan duluan, habis itu baru tentaranya, atau bareng-bareng datangnya. Ya. Jadi tujuan kita membuat maf'ul ma' adalah untuk menegaskan bahwa datangnya itu bersama-sama ya, dalam waktu yang sama. Dan ini jarang ditemukan ya di hadis atau Al-Quran. Ini satu-satunya contoh yang bisa kita temukan ini di surat apa ini? Yunus ya, ayat 71. Yang mana yang jadi contoh? Waddu alaina ba'nuhin idqala liqaumihi yaqumi kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah Fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum ya. Jadi fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Tapi ini pun mirip seperti atop atuf ya. Karena sama-sama mansub ya. Fa'ajmi'u amrakum, maka ya, kumpulkanlah urusan kalian wa syuraka'akum dan orang-orang yang bersyirikat dengan kalian. Ya. Jadi ini bisa dikatakan atop matuf, bisa juga waw ma'iyah. Ya, memang maf'ul min ajli dan maf'ul ma'a termasuk dua pembahasan dalam ilmu nahwu yang dalam pembahasan kitab biasanya jarang nongol. Ya. Makanya dia berpengaruh. Bukannya berpengaruh. Kita wajib belajar karena bisa jadi akan ketemu, tapi umumnya jarang. Jadi kalau dari tingkat keseringannya maf'ul min ajli sama maf'ul ma'a ini sangat jarang kita temukan. Baik, ada pertanyaan di maf'ul min ajli dan maf'ul ma'a? Cuman waw doang kan? Hah? Cuman waw doang. Iya, cuma waw aja. Yang membedakan sama matuf kenapa Pak? Ya tadi, kalau atau matuf tidak memastikan kebersamaannya. Bisa jadi itu urutan. Ja'a Zaidun wa Hamidun, itu bisa jadi kemungkinannya ada dua. Bisa jadi Zaid dulu datang, habis itu baru diikuti sama si Hamid. Atau yang kedua, Zaid dan Hamid datang bareng-bareng, tapi belum dipastikan. Tapi kalau ja'a Zaid dan Hamidan, itu sudah dipastikan bahwa si Zaid sama si Hamid datangnya bareng-bareng. Entah itu satu mobil, atau satu motor, atau pas masuk ketemu bareng baru masuk ke dalam rumah. Ya. Coba tanya lagi.
Tapi kalau pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk pembahasan mafhum ini. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.